Contoh soal berikutnya adalah buktikan bahwa 3 pangkat n lebih dari atau sama dengan 1 ditambah 2n untuk semua bilangan asli n. Karena kita ingin membuktikan pernyataan ini dengan menggunakan induksi matematik, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan dulu proposisi yang akan dibuktikannya. Apabila proposisi ini kita simbolkan dengan Pn, berarti Pn di sini akan sama dengan 3 pangkat n lebih dari atau sama dengan 1 ditambah 2n untuk n elemen bilangan asli. Karena udah jelas kan yang ingin dibuktikannya tuh ini, pernyataan ini. Lalu kita masuk ke langkah 1. Akan ditunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1, karena n bilangan asli terkecil itu sama dengan 1. Jadi tinggal kita substitusikan saja ke masing-masing ruas. Di ruas kiri itu bentuknya 3 pangkat n, sedangkan ruas kanan yaitu 1 ditambah 2n. Untuk ruas kiri 3 pangkat 1 itu sama dengan 3, sedangkan di ruas kanan 1 ditambah 2 kali 1 sama dengan 3. Dan kalau kita lihat hubungannya, ternyata ruas kiri itu memiliki hasil yang sama dengan ruas kanan ketika si n-nya sama dengan 1. Berarti masih memenuhi proposisi yang telah ditetapkan. Dengan demikian terbukti Pn benar untuk n sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, yaitu diasumsikan bahwa Pk benar untuk n sama dengan k, sehingga proposisi yang asalnya berupa 3 pangkat n lebih dari atau sama dengan 1 ditambah 2k sekarang bisa kita tuliskan menjadi 3 pangkat k lebih dari atau sama dengan 1 ditambah 2k. Di sini k-nya itu merupakan elemen bilangan asli. Dari asumsi ini akan ditunjukkan bahwa PK tambah 1 benar, sehingga proposisinya bisa kita tulis ulang menjadi 3 pangkat k tambah 1 lebih dari atau sama dengan 1 ditambah 2 dikali 3 ditambah 1. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan sehingga bentuknya bisa kita tulis ulang menjadi 3 pangkat k tambah 1 lebih dari atau sama dengan 1 ditambah 2k ditambah 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3, sehingga yang di ruas kanan menjadi 3 ditambah 2k. Kita tandai karena ini akan dipakai nanti. Ini adalah bentuk yang ingin kita tuju. Nah, untuk membuktikan suatu pernyataan matematika yang melibatkan pertidaksamaan, maka untuk menunjukkan bahwa PK plus 1 itu benar, kita berangkat dari asumsi yang telah ditetapkan dulu. Berdasarkan asumsi kita tahu bahwa 3 pangkat K itu lebih dari atau sama dengan 1 ditambah 2K. Ini adalah pernyataan yang kita punya atau bentuk yang kita punya. Bentuk yang ingin kita capai adalah 3 pangkat K plus 1 lebih dari atau sama dengan 3 ditambah 2K. Kita lihat dulu yang di ruas kiri. Kita punya 3 pangkat K, sedangkan yang ingin kita dapatkan 3 pangkat K plus 1. Sehingga pertanyaannya, bagaimana caranya supaya dari 3 pangkat K bisa dimodif menjadi 3 pangkat K plus 1? Untuk itu, kita harus tahu dulu 3 pangkat K plus 1 itu seperti apa. 3 pangkat K plus 1 itu sama dengan 3 pangkat K dikali 3. Jadi kalau kayak gini maka kelihatan bahwa supaya 3 pangkat K ini bisa berubah menjadi 3 pangkat K plus 1, maka dia harus kita kalikan dengan 3. Jadi kita kalikan dengan 3. Tapi kalau kayak gitu berarti kalau ruas kiri kita kalikan dengan 3, maka ruas kanan juga harus kita kalikan dengan 3. Sehingga bentuknya bisa kita tulis ulang menjadi 3 pangkat K plus 1 lebih dari atau sama dengan 3 ditambah 6K. Sekarang perhatikan kembali bentuk yang kita punya dan bentuk yang ingin kita capai. Di ruas kiri itu sudah sama. Sama-sama bentuknya 3 pangkat K plus 1. Sedangkan di ruas kanan masih ada perbedaan. Di sini 6K, sedangkan yang ingin kita capai adalah 2K. Nah, sekarang kita pakai semacam penalaran logis saja. Di sini K-nya kan diketahui bahwa dia merupakan elemen bilangan asli. Dan kita tahu bahwa
karena dia bilangan asli si K-nya, maka 6K ini akan lebih besar daripada 2K. Terus, karena kita tahu bahwa 3 pangkat K plus 1 itu lebih besar atau sama dengan 3 ditambah 6K, maka apabila 6K-nya lebih besar daripada 2K, bisa kita simpulkan bahwa 3 pangkat K plus 1 itu akan lebih besar atau sama dengan 3 ditambah 2K. Karena ini sudah sama ya pernyataannya, bisa kita simpulkan bahwa terbukti PK plus 1 benar untuk N sama dengan K plus 1. Sehingga berdasarkan induksi matematik, terbukti bahwa 3 pangkat N lebih dari atau sama dengan 1 ditambah 2N berlaku untuk seluruh bilangan asli N. Mungkin ada yang bingung dengan pola ini, kenapa dari 6K tiba-tiba muncul 2K. Ini pola pemikirannya sama aja kayak gini. Kalau misalkan kita tahu bahwa 50 itu kan lebih besar daripada 10. Dan kita juga tahu bahwa 10 itu lebih besar daripada 8. Dengan demikian bisa langsung kita simpulkan bahwa 50 pasti lebih besar daripada 8. Ini kan silogisme. Ini juga sama. Pada saat kita tahu bahwa 6K itu lebih dari 2K karena si K-nya itu elemen bilangan asli, dan sebelumnya juga kita tahu bahwa 3 pangkat K plus 1 itu lebih besar atau sama dengan 3 ditambah 6K, maka sudah pasti si 3 pangkat K plus 1 ini akan lebih besar atau sama dengan 3 ditambah 2K. Maksudnya si 3 pangkat K plus 1 ini akan lebih dari atau sama dengan 3 ditambah 2K. Jadi, ya karena kan tadi si 2K ini lebih kecil daripada 6K. Sebenarnya si 2K ini bisa ditulis dengan bilangan berapa saja. Tapi kalau bukan 2K, maka kita sedang mau membuktikan apa? Karena kan di sini yang akan dicapai itu bentuk 3 ditambah 2K. Jadi ya sudah, kita masukkan saja 2K, kita munculkan saja 2K-nya di sini gitu. Oke, selanjutnya ada satu contoh soal lagi. Di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa N faktorial itu lebih dari 2 pangkat N untuk setiap bilangan asli N lebih dari 4. Karena kita akan membuktikan dengan menggunakan induksi matematik, maka kita harus menentukan dulu proposisi yang akan dibuktikannya. Di sini gampang, berarti proposisinya adalah N faktorial lebih dari 2 pangkat N untuk setiap N lebih dari 4, di mana N-nya elemen bilangan asli. Nah, langkah berikutnya, karena kalau kita sudah menentukan proposisi yang akan dibuktikan, maka kita tinggal tunjukkan bahwa PN benar untuk N bilangan asli terkecil yang sesuai dengan yang ditetapkan di soal. Di soal di sini ada pembatas bahwa si N-nya itu harus lebih besar daripada 4. Maka N terkecil atau N bilangan asli terkecil itu akan sama dengan 5. Karena dia harus lebih dari 4 ya. Selanjutnya tinggal kita substitusikan saja. Di sini di ruas kiri itu N faktorial berarti sama aja dengan 5 faktorial. 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Sedangkan di ruas kanannya itu 2 pangkat N, berarti kalau N-nya sama dengan 5, maka 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kalau kita perhatikan, ternyata ruas kiri itu nilainya lebih besar daripada ruas kanan. Dia sesuai dengan proposisi yang telah ditetapkan, sehingga terbukti PN benar untuk N sama dengan 5. Selanjutnya kita masuk ke langkah 2, di mana diasumsikan bahwa PK benar untuk N sama dengan K, sehingga proposisinya itu kita tulis ulang menjadi K faktorial lebih dari 2 pangkat K. Lalu di sini si K-nya itu merupakan elemen bilangan asli dan K-nya harus lebih dari 4. Selanjutnya dari asumsi ini kita akan menunjukkan bahwa PK plus 1 benar, sehingga proposisinya bisa kita tulis ulang menjadi faktorial dari K plus 1 lebih dari 2 pangkat K plus 1. Ini adalah bentuk yang akan kita capai. Berarti kalau misalkan gini loh,
sebenarnya juga kayaknya sudah sempat dibahas bahwa pada saat kita akan membuktikan suatu pernyataan matematika yang melibatkan pertidaksamaan, maka dalam membuktikan bahwa PK plus 1 itu benar, kita berangkat dari asumsi yang kita miliki dulu. Di sini asumsinya adalah K faktorial itu lebih dari 2 pangkat K. Ini adalah bentuk yang kita punya. Sedangkan bentuk yang ingin kita capai adalah faktorial dari K plus 1 lebih dari 2 pangkat K plus 1. Sehingga pertanyaannya adalah gimana caranya dari K faktorial bisa diubah menjadi K plus 1 faktorial atau faktorial dari K plus 1. Untuk itu kita cukup cari tahu dulu seperti apa K plus 1 faktorial. K plus 1 faktorial atau faktorial dari K plus 1 itu sama dengan K plus 1 dikali K faktorial. Nah, kalau udah kayak gini kan jadi lebih mudah. Berarti dari K faktorial supaya bisa menjadi K plus 1 faktorial, cukup kita kalikan si K faktorial ini dengan K tambah 1. Seperti ini. Namun di sini apabila ruas kiri kita kalikan dengan K plus 1, berarti si ruas kanannya juga harus kita kalikan dengan K plus 1. K plus 1 dikali K faktorial adalah faktorial dari K plus 1. Nah, sekarang ini tinggal kita cek yang sebelah kanan ya gitu. Untuk yang sebelah kiri kan sudah sesuai, sedangkan yang sebelah kanan belum. Jadi kita tulis dulu 2 pangkat K dikali K plus 1. Coba kita uraikan dulu si 2 pangkat K plus 1 yang ada di sini. 2 pangkat K plus 1 itu sama aja dengan 2 pangkat K dikali 2. Nah, kalau begini kan jadi kelihatan bahwa untuk bentuk yang di ruas kanannya ini 2 pangkat K-nya sudah sesuai, tapi si K plus 1 yang belum sesuai, harusnya 2, tapi di sini kita punyanya K plus 1. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita pakai kayak semacam penalaran logisme gitu. Di sini K-nya itu adalah lebih dari 4 dan dia merupakan bilangan asli. Otomatis karena K-nya lebih dari 4, maka K plus 1 itu akan lebih besar daripada 2. Nah, di sini kita tahu bahwa faktorial dari K plus 1 itu lebih besar dari 2 pangkat K dikali K plus 1. Kalau pada saat 2 pangkat K-nya dikalikan K plus 1 saja masih lebih kecil daripada faktorial K plus 1, maka pada saat 2 pangkat K kita kalikan dengan 2, pasti akan jauh lebih kecil dari faktorial K plus 1. Dengan kata lain, si faktorial dari K plus 1 ini akan lebih besar daripada 2 pangkat K dikali 2. 2 pangkat K dikali 2 itu sama aja dengan 2 pangkat K plus 1. Nah, di sini bentuknya sudah mirip ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa terbukti PK plus 1 benar untuk N sama dengan K plus 1. Sehingga berdasarkan induksi matematika, terbukti bahwa N faktorial itu lebih besar daripada 2 pangkat N untuk N lebih dari 4. Selesai. Ini ada soal, silahkan dikerjakan.